anak cucu yang aktif, yang tidak aktif, tapi yang merasa bahwa orang tuanya pejuang ya tentu PPM gitu. Bahkan saya ketika saya auden ke Pak Bupati pada waktu itu tahun 2020 ya, beliau pun juga pernah menjadi anggota PPM gitu. Ya alhamdulillah katanya tergagas kembali. Bupati Cianjur. Iya. Anggota PPM juga. Iya dulu tuh. 5 tahun katanya memegang KTA PPM. Itu kan di zaman era Pak Sujarman ya barangkali, sampai mengenal Pak almarhum Pak Nanang dan sebagainya. Itu di PU itu dulu basisnya di PPM. Saya Yayan Mulyanapura. Baik, siap. Saya orang Cianjur asli. Saya anak veteran asli. Dan ayah saya veteran, ibu saya juga veteran. Alhamdulillah, sepengetahuan saya sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua saya berkaitan dengan veteran dan organisasi pemuda Pancamarga. Yang saya tahu bahwa veteran ini adalah mereka yang pernah berjuang dari berbagai lapisan. Yang sudah tadi ketua jelaskan. Jadi warga masyarakat turut berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Jadi berbagai lapisan. Selamat datang kembali di channel Tutorial Mantap, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan pengalaman yang termantap. Baik, pada kesempatan kali ini saya kebetulan sedang silaturahmi dan mungkin sempat berdiskusi ya nanti di PPM, Keluarga Besar PPM Pemuda Pancamarga. Nah kebetulan udah dihadiri oleh sesepuh semua, termasuk para senior yang ada di PPM, terutama khususnya PPM Kabupaten Cianjur. Oke teman-teman, sobat mantap semuanya, tentunya kurang pas kalau misalkan saya secara pribadi tidak menginformasikan apa sih PPM ini gitu. Kebetulan di sini sudah ada para senior pengurus PPM Kabupaten Cianjur yang mungkin bisa menyampaikan secara garis besar PPM itu apa. Tak kenal maka tak sayang. Kebetulan pada kesempatan ini ada ketua Pak Suhendar, mungkin dengan Dewan Pertimbangan dan rekan-rekan senior yang lain. Langsung saja sebelum dimulai topik diskusi kita di siang ini ya Pak ya, tentunya perkenalkan dulu, mungkin entah itu mau diperkenalkan atau memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga kita sehat semua. Apa yang disampaikan oleh narasumber akan kami sampaikan dan kami memperkenalkan diri. Saya pribadi, nama saya lengkapnya U. Suhendar Kosasih, Ketua PC Pemuda Pancamarga Kabupaten Cianjur periode 2020-2025 gitu. Dan kami perkenalkan di sebelah kiri saya Pak Cecep Sumaryadi. Beliau ini wakil daripada wakil ketua di PC Kabupaten Cianjur. Dan satu kehormatan juga saya perkenalkan senior kami, Dewan Pertimbangan Pemuda Pancamarga Kabupaten Cianjur, Bapak Yayan Mulyanapura. Beliau di PPM, pendiri PPM Kabupaten Cianjur, juga beliau sebagai dulu sekretaris, juga ketua. Di samping itu juga sekarang ini beliau sebagai Dewan Pertimbangan PPM Kabupaten Cianjur. Kemudian dan rekan-rekan lainnya yang hadir, para pengurus
dan Propos juga ada di sini, Wasekum kebetulan yang ada di sini Bapak Utep Badu Salam. Baik, untuk kami sampaikan sekilas layang pandang PPM. Mungkin yang akan dipertanyakan dari mulai awal lahirnya PPM. Ya, betul. Sekilas saya mohon izin kepada senior, barangkali sepengetahuan saya kurang pas dan kurang tepat untuk menyampaikan. PPM lahir daripada anak-anak para pejuang, yaitu Legiun Veteran Republik Indonesia, yang awalnya itu setelah Perang Dunia Kedua ya, barangkali ya di kilas dari situ kita ini menyatakan kemerdekaan. Orang tua kita ini yang berjuang untuk kemerdekaan, dan alhamdulillah tahun 45 kita menyatakan kemerdekaan, dan 45-46 itu masih dalam suasana belum stabil negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena pada waktu itu masih kita diduduki oleh tentara-tentara sekutu, kemudian juga yang Pak Belanda ya menumpangi kepada tentara sekutu. Nah, dalam hal ini saya mendapatkan pengetahuan daripada orang tua saya yang turut berjuang pada waktu itu, ketika sekutu mau menduduki lagi pusat pemerintahan Gedung Sate Bandung. Nah, kebetulan waktu itu bapak dan kakek saya ini adalah kakek dari ibu saya, PKRI, PKRI. Kemudian bapak saya juga sama dari Barisan Sabilillah. Pada waktu itu sekutu mau menduduki kota Bandung, cuman di situ sekutu tidak menghargai keberadaan TKR. Nah, salah satunya TKR ini membawahi 4 batalion, batalion 1, 2, 3, 4. Nah, batalion 1 dipusatkan untuk menjegal sekutu mau ke Bandung di Bojong Kokosan, yang sekarang Parung Kuda itu, yang sekarang menjadi monumen perjuangan di situ. Setiap tahun juga diperingati Hari Siliwangi di situ. Itu di situ setiap tahun diperingati Hari Siliwangi di Bojong Kokosan. Batalion 2-nya itu di Karangtengah, batalion 3 di Gekbrong, batalion 4 di Ciranjang. Nah, kebetulan kakek saya ini sebagai tentara keamanan rakyat dipusatkan di sana, yang di bawah Letnan Kolonel Edi Sukardi sebagai komandan TKR. Nah, di sana ikut berjuang atau bertempur lah. Gitu. Perintah dari komandan TKR pukul mundur, tapi pada waktu itu langsung aja bercampur perang di situ. Ya, kemudian sekutu membombardir yang ada di sana. Kebetulan pohon kelapa pun juga tumbang sampai mukul pohon kelapanya ke paha kakek saya. Nah, di situ kakek saya itu telar dunia, meninggal. Itu kakek dari ibu. Nah, kemudian kalau dari bapak, yaitu dari Barisan Sabilillah, Hizbullah, dengan golongan A, masa perjuangan 4 tahun 3 bulan. Nah, itu masa perjuangannya. Nah, setelah itu, setelah selesai cerita singkatnya, veteran ini menjadilah veteran dari pejuang TKR, Barisan Hizbullah, Sabilillah, itu oleh pemerintah diikut sertakan memerintah
posisikan, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi Polri, ada yang menjadi PNS, dan kebetulan bapak saya itu mengambil posisi menjadi PNS di Pemda Kabupaten Sukabumi. Baik, berarti gini ya Pak, veteran ini ruhnya itu berarti di luar ABRI ya, kalau dulu itu TNI atau Polri yang memang sekarang kita kenal. Berarti veteran ini adalah warga atau masyarakat sipil. Bukannya seperti itu ya, mungkin bukan berarti veteran ini, orang-orang veteran ini memang dulunya itu TNI atau Polri. Karena bagi saya masyarakat awam ya yang baru kenal gitu kan dengan PPM, oh mungkin veteran ini dulunya TNI, yang dulunya Polri, atau yang dulunya ABRI. Oh, ya. Ayah awalnya yang ikut berjuang, yang dulu itu yang disebut tadi, dari Barisan Sabilillah, dari Hizbullah, dari PKRI, TKR. Nah, di situ mereka karena sudah berjasa kepada NKRI, ya disebutlah atau dibentuklah menjadi Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi dari mulai PKRI, terus regenerasinya juga pejuang pembela, kemudian pejuang perdamaian, itu regenerasinya. Jadi kalau pejuang-pejuang yang disebut pejuang pembela, pejuang Trikora, kemudian pejuang perdamaian, itu dasarnya dari TNI Polri gitu. Yang dulu tapi veteran juga Pak. Veteran juga. Jadi pejuang-pejuang itu ya ada regenerasinya. Itu kan sekarang PKRI sudah hampir musnah. Nah, regenerasinya ini adalah pejuang-pejuang yang berangkatnya yang telah pejuang perdamaian. Itu dasarnya dari TNI Polri. Oh, baik. Berarti veteran ini bisa bisa diartikan entah itu warga sipil, ABRI, TNI Polri yang kita sebut istilahnya sekarang gitu kan, yang memang ikut andil memperjuangkan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, itu dinamakan veteran, mungkin gitu ya garis besarnya. Iya. Oke. Ya, kalau veteran ini yang melahirkan yaitu organisasi anak-anak perkumpulan anak-anak para pejuang, anak-anak para veteran yang mempunyai sekep veteran gitu, yaitu dinamakan organisasi Pemuda Pancamarga. Mungkin pemuda itu generasi Panca 5 Marga Jalan. Jadi di situ ada diikat oleh Sumpah Prasetya. Kalau TNI kan sumpahnya Sabta Marga. Kalau di PPM sumpahnya Prasetya. Jadi ada Tanhana Dharma Mangrua. Itu bahasa Sangkerta tuh, tiada pengabdian yang mendua. Nah, untuk di Cianjur yang lebih jelasnya, karena mohon izin saya berangkat di PPM ini bukan dari kecil, lahir di Cianjur. Saya tuh di PPM 15 tahun, pengurus PPM di Kabupaten Tangerang. Jadi untuk lebih jelasnya, lebih terang dan abdolnya, kami punya senior dan beliau pendiri PC PPM Kabupaten Cianjur. Dipersilahkan kepada senior kami, Bapak Dewan Pertimbangan, untuk menyampaikan. Baik, siap. Mungkin bisa dibantu memberikan edukasi ya tentang silsilah, terutama tadi kan sekilas mengenai nasional mungkin ranahnya. Nah, untuk Cianjur sendiri mungkin Bapak di sini sebagai kesepuhan di PPM Cianjur, bagaimana sih silsilahnya sampai bisa berdiri dan tetap ada sampai sekarang?
lahir PPM. Baik, terima kasih. Ini satu kehormatan buat saya. Kebetulan saya tadi habis jalan-jalan mampir ke sini. Baik. Nah, Diganggu sebentar ya. ada ketua, ada wakil ketua dan ada pengurus yang lain. Saya disuruh mampir. Alhamdulillah mereka sedang berdiskusi berkaitan dengan kegiatan pemuda Pancamarga Kabupaten Cianjur. Nama saya Yayan Mulyanapura. Baik, siap. Saya orang Cianjur asli, saya anak veteran asli. Dan ayah saya veteran, ibu saya juga veteran. Siap. Alhamdulillah, sepengetahuan saya sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua saya berkaitan dengan veteran dan organisasi pemuda Pancamarga, yang saya tahu bahwa veteran ini adalah mereka yang pernah berjuang dari berbagai lapisan. Siap. Yang sudah tadi ketua jelaskan. Oke, oke. Jadi warga masyarakat turut berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Jadi berbagai lapisan lah. Nah, sehingga mereka tergabung dalam satu wadah organisasi. Yang pertama di sini tentunya sebelum ada para pejuang berarti ada perintis pejuang kemerdekaan, yaitu PKRI. Nah, dari situlah awal mulanya terbentuk Legiun Veteran, karena di sini sementara pertama adanya PKRI. Apa itu forum pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, PKRI. Dan setelah itu saya juga tidak lebih jauh tahu tentang itu. Yang jelas bahwa di Cianjur dan secara nasional itu terbentuk organisasi veteran Legiun Veteran Republik Indonesia. Pada saat itu yang saya tahu bahwa yang tergabung di dalam veteran itu yaitu tadi para pejuang dari berbagai lapisan bangsa yang turut Yang terlibat ya. melakukan perjuangan. Dan pemuda Pancamarga ini yaitu anak veteran Republik Indonesia. Pada saat itu sebelum adanya pemuda Pancamarga ini veteran di mana-mana itu punya anak tentunya. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengatasnamakan organisasi pemuda kemasyarakatan yang diasuh oleh Legiun Veteran. Ada yang menamakan dulu itu Young Slebos, terus ada yang banyak lah, termasuk pemuda Pancamarga yang ada di Jawa Barat yang sudah dibentuk menjadi pemuda Pancamarga yang asalnya adalah organisasi-organisasi yang diasuh oleh para veteran pada saat itu. Dan veteran mungkin untuk kedepannya agar mereka tergabung dalam satu wadah, maka dibentuklah pemuda Pancamarga. Tadi ketua sudah menjelaskan pemuda Pancamarga itu apa. Tapi yang saya ingin lebih pertegas lagi bahwa setiap anggota pemuda Pancamarga itu adalah anak veteran. Salah satunya itu. Dan di pemuda Pancamarga ini ada lima kriteria terkait dengan keanggotaan pemuda Pancamarga. Yang pertama adalah anak veteran Republik Indonesia. Yang kedua adalah anak TNI Polri aktif. Yang ketiga anak Polri aktif dan non aktif ya. Anak TNI Polri aktif dan tidak non aktif. Baik yang sudah pensiun juga itu termasuk terwadahi oleh organisasi pemuda Pancamarga. Termasuk anak sipil ABRI, anak sipil Polri. Baik. Termasuk pemuda Indonesia yang mencintai negaranya secara utuh dan penuh.
Berarti bukan keluarga besar veteran, bukan keluarga besar TNI Polri itu bisa bergabung. Jadi organisasi pemuda Pancamarga ini mewadahi semua pemuda. Baik, siap. Karena pada saat itu mungkin berpandangan bahwa oh ini belum ada wadah di KPPI, belum ada wadah di anak Polri dan lain sebagainya. Tetapi kami tetap menghimpun semua itu walaupun mereka sudah mempunyai organisasi masing-masing. Karena kan berorganisasi itu apa namanya ya, bukan selera tapi kiprahnya yaitu seperti itu, bahwa pemuda Pancamarga membuka kepada semua pemuda yang ada di Indonesia. Yang diwadahi pada saat itu yang tercantum dalam kriteria keanggotaan, pertama anak veteran, dua anak pejuang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ketiga anak TNI Polri aktif dan nonaktif, yang keempat anak TNI, anak Polri dan sipil ABRI, sipil Polri. Yang kelima adalah pemuda Indonesia yang mencintai secara utuh dan penuh. Itu ada 5 kriteria keanggotaan. Berarti terbuka ya? Terbuka. Hanya pemuda Pancamarga menghormati dengan adanya organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh TNI, yaitu FKPPI. Mereka silakan bergabung dengan FKPPI, tetapi boleh juga masuk di PPM. Begitu juga anak Polri, termasuk sipilnya, sipil ABRI dan sipil Polri. Apalagi anak Indonesia yang mencintai secara utuh dan penuh, mereka tidak terwadahi. Makanya pemuda Pancamarga secara terbuka mewadahi itu. Silakan yang mau bergabung boleh-boleh saja. Berarti organisasi ini konsepnya lebih ke arah silaturahmi dan sosial. Silaturahmi sosial. Betul. Jadi setelah mereka kami buka seperti itu, dulu banyak anak TNI, kebetulan bapaknya sebagai pejuang, ya senangnya di PPM, masuk di PPM, bahkan menjadi pengurus. Anak Polri juga sama seperti itu, senangnya dengan PPM, mau PPM boleh. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan kalau mereka mau bergabungnya di organisasi masing-masing, ya sudah, silakan. Dan PPM ini pada saat itu sangat pesat dengan perkembangan. FKPPI ada, terus anak Polri juga ada, PPM juga ada, dan itu dihimpunlah oleh TNI Polri pada saat itu menjadi keluarga besar TNI Polri, KBT. Nah, itu dihimpun, diwadahi oleh KBT, sehingga kami karena asalnya ada saudara, karena ada yang TNI dia dulunya veteran, ada yang dulunya TNI terus jadi veteran, yaitu pejuang pembela dan sebagainya, sehingga mereka digabunglah dalam satu wadah forum pembinaan, yaitu KBT, keluarga besar TNI, keluarga besar ABRI lah, KBA waktu itu, KBA, keluarga besar ABRI, termasuk Polri. Dan yang kebetulan 5 kriteria tadi untuk susunan kepengurusan di Pemuda Pancamarga, khususnya dalam ADART pada saat itu, yang berhak menjadi pengurus Pemuda Pancamarga itu adalah anak veteran. Sehingga anak veteran itu jelas siapapun boleh masuk di Pemuda Pancamarga, tetapi dalam kepengurusan harus bisa membuktikan skep veteran orang tua. Tetapi boleh yang lain juga jadi pengurus asal sesuai dengan ketentuan pada saat itu, mereka bisa diterima jadi pengurus atau tidak. Tetapi yang jelas mereka bisa memenuhi persyaratan-persyaratan pada saat membuka kepengurusan pada saat itu. Banyak yang jadi ketua itu anak salah seorang jenderal, tapi orang tuanya veteran. Pada saat dulu itu semuanya hampir anak veteran lah. Anak veteran
yang menjadi pengurus. Dan sementara karena ini polanya pembinaan kepemudaan, kami memberikan kesempatan juga kepada pemuda organisasi yang lain untuk terlibat dalam kepengurusan. Asal mereka aktif di setiap kegiatan organisasi pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga di Cianjur ini dulu yang pernah saya tahu, sebelum saya membentuk organisasi pemuda Pancamarga yang di Cianjur sesuai dengan perintah pusat, karena di pusat sudah ada pemuda Pancamarga sampai ke provinsi sampai ke kabupaten, saya mendata setiap veteran yang mempunyai anak. Dan itu terhimpun sebanyak, kalau nggak salah 7.000 orang lebih lah, sampai 13.000 orang anak veteran. Anak veteran itu ada yang aktif dan tidak aktif. Yang aktif itu mereka yang terhimpun dalam satu wadah organisasi pemuda Pancamarga, yang mereka turut serta membantu perkembangan kemajuan pemuda Pancamarga. Aktif lah, yang jelas bukan maju saja, tapi aktif. Mereka mau berorganisasi, masuk dalam kepengurusan. Itu adalah anggota veteran aktif, anak anggota pemuda Pancamarga aktif, anak veteran pemuda Pancamarga aktif. Itu jumlahnya sekitar 7.000-an itu kabupaten. Dan kami bentuk kabupaten ini sampai ke tingkat ranting dan desa. Setelah itu kami punya data juga bahwa ada anak veteran yang tidak aktif. Dalam arti mereka bekerja jauh anaknya. Kalau boleh tahu, untuk di Cianjur itu sendiri mulai tahun berapa tuh Pak adanya PPM? PPM itu tahun 82. Khusus di Cianjur ini? Nah, Cianjur ini tahun 82, pada saat itu Munas kedua. Yang secara kebetulan pada saat itu saya juga terlibat dalam Munas tersebut sebagai pucuk pimpinan untuk mengorganisir kegiatan Munas pada saat itu. Jadi anak veteran ini ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Dalam arti tidak aktif itu bukan mereka tidak diundang, tidak hadir, tapi mereka karena ada kegiatan di luar kegiatan organisasi, sehingga mereka tidak sempat setiap hari, setiap kegiatan hadir. Dan itu tidak jadi masalah? Tidak jadi masalah, karena mereka adalah tetap anggota pemuda Pancamarga. Jadi anggota pemuda Pancamarga itu ada yang tercatat karena aktif, ada yang tidak tercatat karena mereka mungkin sudah dewasa pada saat itu. Terus ada juga yang memang di luar kegiatannya sehingga tidak bisa aktif. Dan pemuda Pancamarga di Cianjur ini alhamdulillah pada saat itu mendapat perhatian secara umum bahwa di Cianjur terbentuk pemuda Pancamarga yang memang menghimpun semua kepemudaan yang ada. Dan kenapa pada saat itu pemuda Pancamarga ini di bawah naungan Legiun Veteran? Karena pada saat itu belum lepas. Pemuda Pancamarga ini adalah tetap anak veteran, dan di sana tercantum pemuda Pancamarga adalah anak ranting veteran pada saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 85 nomor 7 pada saat itu ada Undang-Undang Organisasi Kepemudaan. Dan setiap organisasi yang di bawah naungan orang tua, baik itu FKPPI, PPM dan sebagainya, itu menerjemahkan bahwa kita terlepas dari struktur organisasi pokok veteran tadi, sehingga pemuda Pancamarga ini menjadi organisasi independen, tidak di bawah naungan veteran. Tetapi kami tetap anak veteran, tetapi kami tetap setiap kegiatan berkaitan dengan veteran. Tetapi secara organisatoris, secara organisasi, kami bisa mengelola, melaksanakan kegiatan sendiri. Itu aja sih. Yang saya tahu seperti itu.
sehingga pemuda Pancamarga ini setara secara organisasi antara pengelola organisasi veteran dengan PPM. Jadi veteran ada di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan. PPM pun sama seperti itu. Dan itu karena kami anak veteran, kami tidak terlepas dari pembinaan veteran. Makanya di dalam kepengurusan pemuda Pancamarga dulu itu di dalam surat keputusannya, pembina secara teritorial itu adalah TNI Polri. TNI secara teritorial, Polri secara hukum lah, katakanlah seperti itu. Dan veteran adalah pembina administrasi. Legiun Veteran itu sebagai pembina organisasi pemuda Pancamarga. Jadi kami ada 5 pembina kami. Salah satu diantaranya adalah TNI, Polri, terus para pejabat termasuk bupati juga pembina kami. Dan di sana ada pembina secara administrasi langsung. Dan banyak mungkin ya beberapa tokoh nasional yang memang PPM juga ya. Oh iya, ya dulu karena awal pemuda Pancamarga ini dibangun dan bangun untuk itu, banyak para pejabat juga terdaftar dan mendaftarkan diri sebagai anak veteran di pemuda Pancamarga ini, karena kami tahu bahwa siapa itu sebetulnya dia pejabat tapi dia anak veteran. Nah, kami datangi juga Bapak sebagai anggota pemuda Pancamarga ini. Ya itu kan dalam kriterianya juga ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, dan itu ada anggota pemuda Pancamarga. Yang luar biasa itu yaitu pada saat itu mereka tidak bisa aktif di organisasinya, tapi mereka sebagai anak veteran, dan pada saat itu dia sedang mempunyai kekuasaan sebagai anggota luar biasa yang kita tampung pada saat itu. Dan pemuda Pancamarga ini tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik pada saat itu, karena kami adalah, kalau saat ini ya kalau saat ini kemungkinan kan kita berbeda-beda ya, karena dulu pejuang juga kan lapisannya berbeda. Nah sekarang pemuda Pancamarga ini tanhana dharma mangrua, tiada yang berbagi kecuali kepada pemuda Pancamarga. Secara individu mereka kan sekarang secara demokratis boleh-boleh saja, tapi tentunya kalau pemuda Pancamarga ini punya punya rasa korup yang tinggi, di mana pucuk pimpinan berada, pasti disitulah pemuda Pancamarga berada. Dan pemuda Pancamarga ini tidak bisa berpencar kemana saja, tidak bisa, kecuali ya mereka yang sementara sekarang karena di salah satu organisasi partai politik kebagian tempat misalkan, atau tidak jadi pengurus, diajak sama partai politik lain, itu bukan masalah, dia mah pribadi. Tapi secara aturan, secara ada ART bahwa pemuda Pancamarga ini tanhana dharma mangrua, tiada berbagi, baik itu kepentingan maupun secara pribadi, harus ke pemuda Pancamarga. Adapun itu mereka ada di mana-mana, itu hanya ekspresi saja. Jadi tidak terikat dengan kamu harus di sini enggak, kamu harus di sini enggak. Tetapi kan pucuk pimpinan di pusat juga ada yang dari dulu itu dari partai politik yang lain. Betul. Ke bawahnya juga banyak yang berbeda-beda. Tapi tetap kalau salah satu kegiatan pemuda Pancamarga, tetap mereka berhimpun di pemuda Pancamarga. Mereka tidak membawa pakaian itu, tetap saja pemuda Pancamarga. Itulah pemuda Pancamarga yang utuh demokrasi, sehingga sampai saat ini pun pemuda Pancamarga tetap bisa menjalankan mekanisme organisasinya karena tidak terganggu dan tidak mengganggu yang lain. Tidak terganggu, mereka tidak ada yang mengganggu.
Ya. Dan kami pun tidak akan mengganggu yang lain kalaupun kader-kader kami pemuda Pancamarga dipakai oleh siapapun, itu hak. Iya, dan kepentingan mereka. Dan pemuda Pancamarga ini selain daripada pembinaan secara individu, secara organisatoris ada. Setiap anggota pemuda Pancamarga berhak berpakaian seragam pemuda Pancamarga. Itu yang bajunya sipil ya? PDH. PDH. Itu setiap orang boleh. Tetapi ada salah satu beberapa kriteria yang tidak bisa ditempuh oleh anggota pemuda Pancamarga. Nah, itu harus sesuai dengan kemampuannya. Contohnya berpakaian loreng. Mereka harus minimal paling tidak mengikuti pelatihan. Oh, jadi ada aturannya ya? Ada aturan. Nggak sembarang pakai. Nggak sembarang pakai. Paling tidak mereka mengenal TUM. Ya. Tata upacara militer. Apalagi yang lengkap atributnya mungkin. Ya, baris berbaris dan lain sebagainya. Yang lengkap jadi propos mungkin dia sesuai dengan penilaiannya bahwa dia sudah mampu membimbing, mengajak dan meluruskan temannya. Ya. Itu dia antaranya. Jadi pemuda Pancamarga ini tidak bisa berpakaian loreng seenak dewek gitu. Ya. Jadi mereka harus melalui tahapan pelatihan minimal baris berbaris dan mengenal TUM, tata upacara militer. Itu boleh berpakaian seragam, itu pun seizin teritorial. Seizin teritorial. Jadi kalau pemuda Pancamarga pakai baju loreng palahak pelehek, itu perlu ditegur oleh ketuanya. Dan pemuda Pancamarga ini harus betul-betul punya sikap. Siap. Gitu. Tidak bisa yang berpakaian loreng jalannya kayak Arjuna. Tidak bisa. Harus tegap. Tegap. Oh, pantesan yang di belakang Bapak ini tegap semua ya? Oh iya. Iya. Nah, itu mereka dilatih disiplin, dilatih. Dulu juga saya latihan selama 3 bulan. Dilatih di Cianjur ini mengadakan pelatihan selama 3 bulan. Tapi itu tidak wajib semua anggota PPM Pancamarga itu wajib katakanlah Latihan. jadi militer atau latihan. Tidak, wajib, ya? tidak. Itu sesuai dengan Bagi yang keinginan. yang Ya, berkeinginan ya. untuk memakai baju loreng. Ya. Itu boleh ikut. Seperti saya nih pengen baju loreng, Harus berarti ikut harus latihan. pembinaan dulu ya. Iya, Nggak harus bisa ikut. asal pakai. Iya, Wah. loreng harus latihan dulu. Siap. Dan itu diloloskan oleh pembina kita teritorial. Ya, ya. Nah, oleh pembina. Oh, dia layaklah untuk jadi berpakaian loreng. Dulu kan dibina sampai di ranting-ranting itu Pak Dadramil biasa yang menentukan. Kamu layak karena kamu bisa baris berbaris dan lain sebagainya, mengenal TUM dan lain sebagainya. Nah, diberikan ada suratnya kepada kita bahwa dia berhak memakai baju loreng. Makanya kita kasih baju. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, mereka tidak berhak memakai baret. Sebelum juga ada yang ditempuh sesuai aturan dan kriteria penempuhan baret. Pada saat itu. Kalau sekarang? Nah, sekarang mungkin ya agak sedikit karena pernah ada pergantian kepengurusan yang bukan anak veteran dan tidak tahu semua, kemungkinan informasinya tidak sampai ke tingkat yang sekarang sehingga agak sedikit longgar-longgar lah. Jadi yang berpakaian. Tapi secara ketentuan harus. Secara ketentuan itu tidak boleh dirubah, harus menempuh pembinaan. Harus menempuh pelatihan. Nah, yang kedua mereka harus menempuh kriteria pembaretan. Nah itu, nah, ada ketentuannya dalam klausul ketentuan sebagai anggota resimen di Putra. Itu diantaranya yang harus dilakukan oleh pemuda Pancamarga. Jadi pemuda Pancamarga itu ada 2 pakaiannya. Yang satu berpakaian PDH, ya. Itu tidak berarti dia tidak pernah latihan, tapi pada saat dia sebagai pengurus dan menunjukkan kepengurusannya pakai baju PDH.
Tetapi pada saat PPM ini dipanggil untuk berpasukan dalam upacara, itu harus berpakaian oranye. Tetapi yang belum menempuh itu tidak bisa berpakaian oranye. Jadi yang sudah berpakaian oranye ini ketua nih, walaupun ketua tapi dia tidak ikut latihan, itu tidak berpakaian oranye. Pada saat dipanggil untuk upacara misalkan, itu harus berpakaian oranye. Tetapi boleh dalam ikut upacara karena pakaiannya ada dua. Jadi pasukannya ada yang berpakaian PDH, ya, sipil, ada yang baju loreng. Baret itu boleh dipakai oleh siapapun, hanya tadi itu setelah menempuh. Dan baret itu boleh dipakai yang berpakaian PDH, boleh pakai baret, tapi dia sudah menempuh pendidikan pembaretan. Yang pakai baju loreng apalagi harus pakai baret. Tetapi sebelum itu mereka dilatihnya memakai baju yang dulu itu hijau, hijau tentara dulu, latihan selama 3 bulan. Tapi sekarang pun masih ada pelatihan-pelatihan di tingkat Jawa Barat. Kalau dulu tingkat Cianjur juga ada. Kalau sekarang ditariknya ke tingkat Jawa Barat. Dan itu dilatih oleh teritorial, oleh TNI Polri, Rindam, TNI Rindam, itu dilatih mereka. Pulangnya dari sana mereka diberikan sertifikat hasil pelatihan, dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang Cianjur sudah entah berapa ribu yang mendapatkan sertifikat dan berhak memakai baju loreng. Dan alhamdulillah juga bahwa mereka berkesempatan untuk ikut paling tidak jadi security. Itulah diantaranya penghargaan pemerintah terhadap pemuda-pemuda yang pernah mengikuti. Baik, semua itu sudah sudah diperjelas oleh senior kami sebagai Dewan Pertimbangan PPM. Dari mulai sekilas layang pandang Cianjur yang lebih tahu. Jadi selama saya di sini mungkin 4 tahun lah menjabat di PPM, 5 tahun mau nanti 2025 5 tahun. Jadi banyak tantangan dan rintangan juga sih itu di PPM ini. Sebelumnya saya menjabat sekian tahun itu merasa menjalankan 1 tahun lebih berjalannya, karena mungkin kemarin itu ya banyak rongrongan dan sebagainya lah. Dan kami di PPM ini sifatnya yaitu tadi kekeluargaan. Berarti membuka pintu bagi siapapun yang membuka pintu bagi siapapun, dari baik kalangan anak keturunan TNI, Polri, sipil, masyarakat, ya untuk bergabung di PPM tidak memberatkan sih, dan tidak dipinta persyaratan administrasi. Bahkan saya pun juga sudah berapa ratus mengeluarkan KTA, kami tidak meminta biaya untuk KTA. Siap. Jadi kami sendirilah yang ini. Dan selama saya di sini baru kita melaksanakan 1 kali diklat, karena Cianjur sebagai tuan rumah melaksanakan diklat Sarmil, dan kebetulan saya sebagai ketua panitia untuk untuk diklat di tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi yang mengikutinya siswa-siswa dari perwakilan cabang-cabang. Nah, dan kebetulan selalulah di Cianjur juga yang dijadikan tempat untuk itu. Kemarin juga alhamdulillah kita peserta hasil diklat kemarin yang sekarang sudah pada mendaftar TNI dan alhamdulillah menjadi TNI gitu ya. Sementara anggota per tahun ini 4.500 ya? Ya, ya itu yang disampaikan tadi oleh senior.
sampai 11.000 apa 12.000 itu anak-anak keturunan veteran, dan sampai saat ini mungkin sudah bertambah. Sudah bertambah, cuman kan anak cucu yang aktif, yang tidak aktif. Tapi yang merasa bahwa orang tuanya pejuang ya tentu PPM gitu. Bahkan saya ketika saya auden ke Pak Bupati pada waktu itu tahun 2020 ya, beliau pun juga pernah menjadi anggota PPM gitu. Ya alhamdulillah katanya tergagas kembali. Bupati Cianjur. Iya. Anggota PPM juga. Iya dulu tuh 5 tahun katanya memegang KTA PPM. Itu kan di zaman era Pak Sujarman ya barangkali, sampai mengenal Pak almarhum Pak Nanang dan sebagainya. Itu di PU itu dulu basisnya di PPM gitu dulu. Ya, banyak veteran. Banyak anak-anak veteran. Gitu. Ya seperti itu. Jadi. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Dewan Pertimbangan, Pak Senior mungkin di PPM ya. Mungkin itu saja Sobat Mantap semuanya terkait podcast Mantap kita hari ini yang selalu memberikan edukasi. Semoga di luar sana teman-teman Sobat Mantap terutamanya yang memang merasa jati dirinya keluarga besar veteran atau di luar keluarga besar veteran mau bergabung, itu membuka dari PPM itu membuka pintu bagi siapapun yang mau bersilaturahmi. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Pastikan terus simak channel Tutorial Mantap dan podcast Termantap. Like, subscribe, and share. Terima kasih semuanya.